Boleh. Ya. Oke, selamat malam semuanya. Sebelum kita mulai, aku mau ngajak kita buat masing-masing. Sama-sama menyanyikan lagu Bapak yang Kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita nyanyi ini sekali lagi ya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena kesempatan yang Kau berikan pada malam hari ini sehingga kami dapat berkumpul lagi di tempat ini walaupun masih melalui Zoom. Kami ingin melaksanakan sharing hari ini ya Tuhan. Engkau berkati Cibel yang akan membawakan firman, memberikan sharingnya, dan berkatilah agar kami dapat melaksanakannya tanpa
ada gangguan dari internet atau apapun itu. Engkau yang berkati kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lagu selanjutnya, mari kita sama-sama menyanyikan Betapa Hatiku. Hatiku. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, tak miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Aku minta maaf kalau tadi banyak salahnya. Saya yang di sini sama lagunya beda gitu loh, jadi aku bingung. Jadi sebelum karena ini hari ini adalah sesi sharing dan kebetulan temanya hari ini tuh find your circle. Yang aku ngerasa kayaknya aku sering banget cerita tentang hal ini. Jadi kalau dari kalian sendiri ada yang mau cerita atau sharing nggak?
Kalian punya circle yang kayak gimana? Atau nanti mungkin habis Cibel sharing, ada yang mau cerita enggak? Karin, Koyo, Koniko, Gerard, Ciesi, Feve, Cicepi, Citasya mungkin ada. Ngomong iya apa enggak gitu. Kesel. Jawab. Iya apa enggak? Ini pakai ini aja emot apa reaction maksudnya. Enggak. Karin enggak. Kalau yang lain aku anggap enggak ada ya. Enggak ada, kalau ada pun aku enggak bisa ngomong lagi makan. Oh, oke, Ci. Oke. Kalau begitu, mari kita lanjut ke lagu selanjutnya, yaitu karya terbesar. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu
cahaya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Aku persilahkan buat Cibel. Oke, semuanya bisa dengar suara aku kan? Oke, thank you Aurel. Kita mau berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau telah mengumpulkan kami, anak-anak youth GKMI Pengharapan, kembali di room Zoom kali ini untuk kembali sharing. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan, agar setiap kami hari ini bisa ikut menceritakan berbagai pengalaman kami yang menunjukkan betapa Engkau mengasihi kami Tuhan, juga berkati untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan sharing hari ini. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Oke, maaf ya guys, aku buluk soalnya abis mandi. Aku share screen dulu. Wait. Oke, semuanya udah bisa lihat ya PPT-nya? Oke. Jadi hari ini aku dikasih tema Find Your Circle gitu ya. Mungkin benar kata Aurel tadi, kayak kita bakal ada banyak cerita hari ini tentang circle kita yang A, yang B, yang C, yang D, sampai Z gitu kan ya. Kebetulan memang menurutku tema ini cukup agak sulit dibawain gitu mungkin dibanding tema-tema yang biasanya yang pernah aku bawain, karena nge-define circle sendiri juga cukup sulit ya. Tapi semoga hari ini aku bisa nyampein experience aku dan bisa bisa berguna lah, bermanfaat buat kita. Jadi kita tahu kalau misalnya circle itu adalah satu perkumpulan orang-orang gitu ya, atau yang emang punya mungkin ada interest yang sama atau profesi yang sama, atau mungkin kita emang ditempatkan di tempat itu memang udah misalnya kayak di gereja atau mungkin di keluarga, itu juga kita bisa sebut circle-circle orang yang memang ada satu lingkungan sama kita gitu ya. Nah, kenapa sih temanya tuh find a circle gitu? Jadi kenapa sih sebenarnya kita harus temuin circle itu gitu? Jawabannya adalah karena kita itu butuh satu sama lain, ya kan? Karena kita ini memang dari kecil, dari zaman SD gitu ya, kalau soal IPS kelas 2 SD gitu selalu jawabannya adalah karena kita adalah makhluk sosial, makanya kita butuh orang lain. Kita butuh lingkungan kita lah, dan kita emang nggak bisa sendiri gitu. Cuman untuk mencari circle itu, atau mungkin lebih memahami gimana sih sebenarnya kita harus punya circle yang baik, atau mungkin bukan mencari, tapi lebih ke gimana kita berada di circle yang baik gitu ya. Yang pertama adalah sebenarnya kita harus tahu kenapa sih kita butuh satu sama lain. Jadi ini pertanyaan yang jadi pertanyaan gitu ya. Tadi pertanyaannya adalah kenapa kita harus temuin circle itu, karena kita emang butuh orang lain, dan sekarang kita mempertanyakan diri kita sih sebenarnya kenapa sih kita butuh orang lain. Aku nggak tahu apakah teman-teman juga pernah menanyakan hal ini ke diri teman-teman sendiri gitu ya. Cuman mungkin sebagian pernah, sebagian lagi enggak gitu. Tapi kita coba breakdown satu-satu ya. Kenapa kita butuh lingkungan atau butuh orang lain ya?
apakah memang sebenarnya kita tuh, butuh orang lain karena kita memang diciptakan itu karena kita untuk membantu satu sama lain gitu. Bener nggak sih sebenarnya kita tuh, disuruh sama Tuhan untuk bantu orang lain gitu. Tapi sebenarnya, eee, pertanyaan ini akan jadi pertanyaan lagi gitu. Kenapa kita harus bantu orang lain? Dan sebenarnya bantuan itu untuk apa? Dan gimana caranya kita bantu orang lain? Karena gini, kita suka ya, kayak pengen bantu A, B, C, D, pengen bantu A, B, C, D ke orang A, B, C, D gitu, sampai Z lah ya. Cuman kadang kita membantu diri kita aja sendiri kita kesulitan gitu. Dan bantu orang lain kan nggak mudah ya, mesti harus ada tujuan clear-nya. Kita harus punya clear purpose, sebenarnya kita mau bantu orang lain tuh mau bantu apa, mau bantu gimana, mau bantu siapa gitu kan. Harus jelas gitu. Kalau semua hal itu harus dilakukan dengan tujuan ya. Kalau kita bilang kita mau bantu orang lain, tapi sebenarnya kita nggak tahu kita mau bantu apa, ya nggak akan kejadian gitu kan. Nah, atau mungkin sebenarnya kita tuh, butuh orang lain karena kita tuh emang diciptakan untuk saling, apa ya, heal each other gitu. Iya nggak sih? Gitu. Jadi kayak, kita kayak, apa namanya, ibaratnya kayak dokter ya, tapi bukan dokter juga sih. Heal tuh bahasanya saling menyembuhkan apa ya, udahlah kita sebut menyembuhkan aja lah ya. Kayak, kita menyembuhkan orang lain dari traumanya, dari masalahnya, dari kepahitan yang pernah dialami, kesedihan dia, lagi galau, lagi segala macam gitu. Cuman, kenyataannya sebenarnya kita tuh nggak punya kekuatan yang emang bener-bener bisa, nyembuhin orang gitu. Misalnya nih ketika apa ya, ketika aku punya satu masalah, satu trauma, atau mungkin satu kepahitan gitu, orang lain tuh nggak akan bisa datang dan menyembuhkan kalau aku nggak mau, gitu kan. Jadi emang itu akan terbentuk dari kemauanku sendiri. Jadi sebenarnya kita nggak bisa nih, kita ada di posisi yang kita mau heal seseorang. Mau seberapa keras kita coba, kalau orangnya nggak mau menyembuhkan diri mereka sendiri, juga itu nggak akan terjadi, gitu kan. Jadi sebenarnya untuk apa kita butuh orang lain gitu kan? Jawabannya adalah, mungkin ya kalimat yang tepat mungkin yang bisa aku sampaikan adalah, kita di sini itu untuk, saling membantu satu sama lain heal diri kita sendiri. Agak ribet deh guys kata kalimat, tapi coba, semoga bisa diuraikan dengan baik. Jadi, we are here to help each other heal ourselves. Jadi kita tuh saling bantu sebenarnya, saling support untuk sama-sama, kita punya lingkungan yang positif dan kita bisa nih, heal diri kita sendiri. Karena masalah, luka, konflik, isu, segala macam itu kan akan terus datang ya. Jadi kita maksudnya mungkin di kali ini kita sembuh nih, tapi akan ada jatuhnya lagi, akan ada sedihnya lagi, akan ada, apa namanya, traumanya lagi gitu dan itu terus sampai mati gitu kan, sampai kita mati gitu. Dan that's why kenapa kita ada butuh orang lain untuk support kita, karena kita akan terus butuh, proses healing itu dalam hidup kita, istilahnya kayak gitu lah. Dan kita tuh nggak bisa melakukannya sendiri gitu. Kita butuh banyak cara untuk heal dan butuh support, butuh, lingkungan yang, positif. Kenapa sih kayak gitu? Karena mungkin ya, oh bukan mungkin, sorry. Jadi karena, setiap orang kan punya, strength-nya masing-masing, punya weakness-nya masing-masing, punya capability masing-masing, apa ya, talenta dan sebagainya gitu. Jadi ketika kita mungkin mengalami masalah A, akan ada orang si si siapa nih yang mungkin bisa membantu kita lebih dengan kekuatan yang ini. Kita maju lagi ke masalah B gitu, ternyata ada orang lain lagi yang emang bisa, eee, yang cocok nih ternyata, kelebihannya dengan kelemahan kita atau masalah kita. Jadi that's why kita nggak bisa melakukan hal itu sendiri. Kita butuh bantuan orang lain untuk kita juga bisa heal diri kita. Nah, setelah kita paham nih sebenarnya kenapa kita harus cari circle itu, kita paham bahwa, purpose kita adalah kita emang, mau saling membantu untuk menyembuhkan diri kita gitu ya. Kita tuh harus, connect sesama gitu. Tapi kita nggak bisa connect sesama kalau misalnya kita, ke-disconnect dari diri kita sendiri gitu kan. Jadi ini ada satu satu apa ya, satu hal yang perlu perlu kita, pahami ulang gitu mungkin ya, bahwa ini tuh bukan kayak,
oke gue harus cinta diri gue sendiri baru gue bisa mengasihi orang lain gitu. Enggak. Prosesnya tuh berjalan bersamaan. Jadi ketika kita mencoba untuk mengasihi diri kita sendiri dan ketika kita coba untuk mengasihi orang lain, itu nggak bisa bukan fase SD, SMP, SMA gitu ya. Itu tuh barengan. Jadi kita kan memang ibarat kayak gelas, kita memang udah diisi sama Tuhan nih, kita punya kasih yang punya anugerah yang Tuhan kasih buat kita bisa mencintai diri kita sendiri. Um, Terus sambil jalan kita ngisi orang lain kan. Nah, sama orang lain juga terisi, mereka juga bahagia, mereka isi kita balik dan itu terus-terusan kayak gitu. Jadi itu ibaratnya kayak muter lah dari Tuhan, Tuhan isi kita, kita isi orang lain juga isi kita. Pokoknya kayak satu satu apa sih namanya? Satu sistem gitu dan itu tuh jalannya berbarengan, bukan kayak ada fase kita mesti sayang sama diri kita duluan bla 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 baru kita bisa menyayangi orang lain tuh enggak karena kita juga harus connect sama sesamanya. Nah setelah kita paham tentang prosesnya baru nih sebenarnya kita tuh bisa bisa kira-kira memahami sebenarnya circle seperti apa yang harus kita ciptakan gitu. Yang ketiga adalah sebenarnya be kind to everyone karena kalau misalnya kita nyebut circle ya, itu kan kesannya kayak kita lagi nyari satu lingkungan yang kayak eksklusif gitu ya sebenarnya. Kayak kita lagi nyari geng-geng gitu sebenarnya. Cuman konteks dominannya mungkin seperti itu gitu. Tapi jangan lupa bahwa ketika kita nemuin satu circle, bukan berarti kita tuh cuman ada di situ doang gitu. Jangan lupa bahwa memang segala kebaikan, maksudnya ya segala kebaikan yang kita punya juga kita harus lakukan itu bukan cuma ada di dalam circle kita sendiri. Jangan lupa bahwa kebaikan itu harus tetap dilakuin ke semua orang, bukan cuman ke bukan cuman ke circle yang kita punya, ke orang-orang yang deket-deket kita aja, tapi misalnya kayak kita sama orang yang deket-deket kita baik banget, giliran sama orang lain kita jahatnya minta ampun gitu kan ya buat apa gitu kan. Maksudnya kayak tetap yang harus dipegang adalah jadi orang yang punya dampak buat orang lain. Buat dampak buat orang lain tuh bukan hanya cuman di circle kita sendiri. Dimanapun kita berada, catat bahwa kita tetap harus nyebarin kebaikan gitu. Jadi kita harus pikir panjang nih tiap kita mau ngelakuin sesuatu gitu. Jangan yang cuman kayak oh dia bukan bagian dari hidup gue gitu istilahnya. Terus kita kayak semena-mena gitu. Padahal ya ingat bahwa setiap hal kecil apapun yang kita lakuin itu ada dampaknya buat orang. Dan kenapa kita harus ngelakuin yang negatif gitu kalau kita bisa ngelakuin yang positif. Terus selanjutnya adalah di dalam circle itu kita mesti share values dan disitulah kita bisa bertumbuh bersama. Di Alkitab kan juga bilang ya, besi menajamkan sisi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi sebenarnya di satu circle, gimana sebenarnya kita bisa memastikan bahwa itu adalah circle yang baik atau gimana caranya kita membuat circle yang baik adalah kita di tempat itu tuh ada value yang kita saling share. Ada ada pertumbuhan lah dari setiap diri kita. Nah, cuma ini mungkin yang bisa jadi bisa jadi ambigu gitu karena value dan pertumbuhan ini kan gimana ya ngomongnya? Kayak harus dilandasi sama kebenaran. Jadi jangan sampai kita punya value, kita sebenarnya bertumbuh bareng-bareng sama circle kita gitu, tapi kebenarannya dilupain nih. Jadi kayak ke arah mana ini nggak tahu gitu ya. Nah ini mungkin nanti akan bisa kita bahas pas sharing gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah banyak denger kayak ya nanti kita bahas lah di di sharing nanti setelah selesai sharingku gitu ya. Bagaimana sebenarnya harus tetap yang diutamain kebenaran dulu, kehendak Tuhan dulu, baru kita tuh tahu kita mau bertumbuh sama komunitas kita ke arah mana. Jadi jangan cuman oke, kita bertumbuh kok, kita bertumbuh secara rohani, kita bertumbuh secara apapun itu, tapi nggak tahu dasarnya di mana atau nggak tahu kebenaran yang kita pegang tuh sebenarnya seperti apa gitu. Next adalah ini term yang lagi keren, itu toxic positivity ya. Jadi mungkin teman-teman juga sering dengar kayak toxic positivity tuh jadi misalnya
kayak kita memuji orang lain yang melakukan kesalahan gitu. Kan salah ya? Kalau orang melakukan kesalahan, kan harusnya kita tegur gitu. Bahkan di Alkitab aja dibilang, Amsal 27 ayat 5-6, Tuhan bilang juga, mending kita negur orang secara keras dibanding kita tuh kayak muji-muji dia, tapi sebenarnya salah gitu. Dan ini harus kita lakukan dalam circle kita sendiri. Walaupun kita nggak enak, walaupun kita kayak, apa ya, kasihan gitu, walaupun kita kita merasa kita paham bahwa oh orang itu melakukan itu karena dia lagi begini kok gitu. Tapi sebenarnya itu adalah hal yang kita lakukan dengan besar hati gitu untuk membuat orang juga jauh lebih baik gitu. Kan kita ada dalam satu circle ya. Jadi harusnya kita dekat sama orang itu, dan kalau bukan teman satu circle sendiri yang bisa ngingetin orang itu, mau siapa lagi gitu kan. Nah, ini tuh penting banget karena menurutku masih banyak banget orang yang masih nggak enakan untuk negor temennya. Masih yang kayak ada space untuk kayak apa ya, ya udahlah biarin aja atau lebih ke nggak peduli gitu. Padahal sebenarnya ketika kita bisa saling negor gitu ya, itu tuh hal yang sangat baik karena kita bisa saling introspeksi, kita sebenarnya bisa share banyak hal juga, kenapa dia begini, kenapa dia begitu, dan sebagainya. Dan itu penting gitu, untuk kita ngejaga circle kita sehat. Untuk ngejaga circle kita tuh bukan sekedar circle yang kayak kita kumpul atau mungkin kita makan bareng, kita post foto di IG atau apapun, tapi ngejaga emang kita di situ tuh emang lagi eh, ngebangun satu sama lain gitulah istilahnya. Next adalah kita mesti tahu bahwa semua orang tuh nggak ada yang perfect. Kita semua imperfect dan kita semua pernah bikin kesalahan dan akan selalu punya kesalahan gitu. Jadi dalam satu circle, biasanya kan yang bikin ribut kita suka kayak ada permasalahan macam-macam lah A, B, C, D sampai Z yang kayak suka intinya kayak nggak bisa maafin akhirnya bubar tuh circle gitu kan, ibaratnya tuh geng bubar gitu, entah masalah di sekolah lah, di kampus lah, dimanapun lah itu berada, pasti kan ada aja gitu. Nah sebenarnya yang perlu dipahami adalah kita dalam circle kita sendiri juga kita perlu apa ya, kita nggak bisa berharap bahwa orang yang dekat sama kita akan paham kita 100%. Jadi, orang juga tetap akan melakukan kesalahan, begitupun kita. Kita juga nggak akan pernah paham teman kita 100% kayak gimana. Jadi ketika ada kesalahan, kita mesti tahu kita harus ngolah kesalahan itu tuh dengan kasih, bukan dengan kemarahan. Ketika kita bisa ngolah banyak kesalahan, banyak konflik, banyak berantem itu dengan kasih, sebenarnya kita tuh makin tumbuh gitu karena kita belajar untuk memaafkan dan circle itu akan sangat terasa jauh lebih sehat ketika kita udah sempat jatuh, bangunnya tuh naiknya tuh tinggi gitu, bukan yang kayak flat doang karena kita udah naik nggak karu-karuan gitu kan. Kok naik, turun nggak karu-karuan terus ketika kita bisa saling memaafkan tuh pasti langsung yang kayak mungkin kalau di dalam pertemanannya langsung kayak jadi saudara gitu, langsung nempel gitu ya. Karena tuh penting banget. Karena kesalahan juga nggak bukan ini bukan cuman kesalahan besar ya guys. Jadi kayak kesalahan kecil-kecil doang misalnya kayak salah ngomong atau kayak tiba-tiba kok omongannya sensi banget ya atau mungkin tiba-tiba kok ini orang jadi baperan banget gitu. Misalnya kayak ya banyak hal lah yang sebenarnya itu bisa salah kita juga, bisa salah mereka, bisa miskom gitu. Jadi mesti perlu dipahami bahwa kita harus menangani hal-hal yang akan selalu terjadi dalam circle kita itu dengan kasih gitu. Kita akan selalu berharap circle kita akan banyak punya hal-hal yang positif. Tapi jangan lupa bahwa hal-hal negatif itu juga akan selalu terjadi gitu. Jadi kita harus bisa secara bijaksana juga untuk menangani hal-hal itu. Dan yang terakhir adalah ketika kita punya satu circle nih, ibaratnya kan kita udah ibarat dari 1 sampai 6 tadi, kita tahu bahwa oh ya kita ada di dalam circle ini tuh emang kita fungsinya untuk saling bantu gitu kan, saling bantu satu sama lain. Terus kita juga udah tahu lah bahwa kita harus share value, terus kita harus tumbuh bareng dan sebagainya. Dan kita
tahu bahwa, kita paham, jangan lupa share apa yang kita punya tuh ke yang lain lagi gitu. Seperti aku bilang tadi, jadi baiknya tuh bukan cuman di circle-nya, tapi, tetap harus ke semuanya. Dan ketika kita punya circle yang baik, yang kita emang udah kayak solid banget gitulah, udah bisa, satu sama lain udah bisa saling maafin, bisa saling negor, pokoknya udah bisa enak banget, kita tuh akan bisa jadi satu, apa ya, satu media Tuhan lagi untuk, apa namanya, nge-share nge-share kasih itu lagi ke orang lain lebih luas lagi, lebih kuat lagi gitu. Dan jangan lupa bahwa circle kita itu punya power untuk melakukan itu, gitu. Kalau kita mau pasti bisa, dan itu pasti ada prosesnya. Di sini, aku sebutin ada Filipi 2 ayat 4. Tuhan juga bilang bahwa jangan sampai kita cuman ngelihat ke apa yang kita suka doang, tapi juga, gimana, orang lain lihat gitu. Jadi istilahnya 50-50 lah, karena kita juga harus tetap care sama orang lain yang di dalam, apa namanya, di dalam circle kita maupun bukan. Jadi sebenarnya, sharing yang mungkin aku sampaikan mungkin hanya segitu gitu ya. Semoga, apa ya, bisa bermanfaat karena emang kebetulan aku prepare-nya nggak gitu banyak, jadi, sesederhana mungkin yang bisa aku sampaikan aja. Mmm, Kesimpulannya sebenarnya menurutku adalah sebenarnya kita tuh nggak perlu nyari circle-nya. Kita jangan nyari circle-nya itu gitu. Selama kita masih paham, selama kita paham, kenapa dan gimana, untuk punya satu circle yang baik, kita tuh akan selalu bisa punya kesempatan bertumbuh dimanapun kita berada. Itu harus dipahamin. Karena mau nyari tuh, nyari apa lagi? Kita udah punya, kita harus sadar bahwa di mana sih Tuhan menempatkan kita. Di sekolah A, di kampus inilah, di kantor ini, di gereja itu, di komunitas ini, di UKM itu, di manapun itu tuh Tuhan yang taruh dan itu rencana Tuhan, bukan pilihan kita. Jadi sebenarnya itu adalah circle-circle yang sebenarnya Tuhan udah taruh kayak, "Ih, gue taruh lu di situ, udah lu berbuat sesuai apa yang gue kehendaki." Sebenarnya kan kayak gitu kan. Jadi kita perlu sadar, oh ternyata Tuhan tuh taruh kita di keluarga yang kayak gini, di gereja yang seperti ini, dan bla bla bla. Kita perlu tahu nih capabilities kita untuk circle itu tuh gimana. Kita harus apresiasi hal itu untuk apa ya, untuk bisa, eee lebih lebih apa ya, merenungi gitu sebenarnya kayak kita tuh strength apa yang bisa kita pakai untuk setiap circle yang sebenarnya Tuhan udah taruh gitu, taruh kita. Kita harus bisa bawa, kesenangan, kayak happiness gitu ya, damai buat orang-orang yang ada di circle kita dan kita harus tunjukin betapa kasih Tuhan tuh luar biasa buat kita. Di sini aku kasih satu ayat yang sangat bagus. 1 Petrus 4 ayat 10, dia bilang, God has given each of you a beautiful gift. Use it well to serve, to love, and to lift up one another. Jadi jelas banget di sini Tuhan bilang apa. Tuhan bilang, Tuhan udah kasih tuh anugerah yang luar biasa indah, dan itu tuh kayak manifest dari Tuhan gitu ya. Dan Tuhan suruh kita pakai ini untuk melayani orang lain, untuk mengasihi orang lain, dan untuk membangun satu sama lain gitu. Jadi nggak usah bingung mau cari circle lain kayak gimana. Yang penting kita tuh bisa jadi apa ya, perpanjangan tangan Tuhan lah gitu. Karena mencari satu circle itu ya gimana ya? Kita kesannya kita kayak butuh satu bantuan atau butuh circle yang support gitu. Meanwhile kita nggak lihat bahwa di sekitar kita pun tuh sebenarnya kita saling membutuhkan. Jadi tenang aja sebenarnya dimanapun kita berada kita tuh pasti apa ya? Kita akan terbantu dengan orang lain dan orang lain juga akan terbantu dengan keberadaan kita. Karena emang kita diverse gitu ya. Jadi pasti ada tuh celah-celahnya kita bisa saling nutupin saling memanfaatkan kelebihan dan kekurangan kita. Ya, kira-kira begitulah sharingku hari ini. Semoga bisa membuka pikiran kita lagi untuk dan mengingatkan kita lagi bahwa uh, tidak perlulah mencari circle. Maksudnya mungkin kalimatnya bukan mencari kali ya, tapi gimana kita berada, gimana kita seharusnya menjadi teman atau ada di satu komunitas gitulah ya.
gitu kira-kira untuk sebelum masuk sharing mungkin aku kembaliin lagi ke Aurel kali ya. Thank you.